Said Didu jadi pusat perbincangan. Tokoh yang lama dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah ini tiba-tiba diundang ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada tanggal 30 Januari 2026. Pertemuan itu berlangsung selama berjam-jam. Setelah itu Said Didu menghilang lebih dari 10 hari. Publik menunggu, biasanya ia cepat merespons isu, biasanya ia lantang di media sosial, tapi kali ini sunyi. Lalu ia muncul kembali pada tanggal 12 Februari 2026 di acara Rossi. Di situ nadanya berubah. Tidak ada suara garang, tidak ada sindiran pedas. Ia bahkan tak segan memuji Prabowo Subianto. Said Didu mengaku percaya 1000% pada niat Presiden untuk memperbaiki bangsa. Tidak tanggung-tanggung, 1000%. Kalimat itu terdengar seperti endorsement politik paling tulus yang pernah keluar dari mulut seorang pengkritik keras. Ia berbicara tentang patriotisme, tentang keberanian, tentang tekad memperbaiki negeri. Ia seperti menemukan harapan baru setelah bertemu langsung dengan Presiden. Namun, apa yang terjadi setelahnya? Hanya sehari kemudian, nada menjilat itu berubah drastis. Said Didu kembali ke gaya lamanya, menyusun daftar paradoks dan melemparkannya ke publik. Dia menulis di akun X-nya. Rakyat menuntut adili Jokowi, dijawab hidup Jokowi. Rakyat menuntut copot Kapolri, dijawab akan diberi bintang Mahaputra. Program MBG diprotes, kepala MBG dapat bintang jasa utama. Janji melawan oligarki, oligarki diajak bercengkrama. Au ahlab, silahkan bingung. Yang jadi pertanyaan sekarang bukan lagi isi kritiknya, tapi perubahan sikapnya yang begitu cepat. Dari percaya 1000% menjadi au ahlab. Dari optimisme penuh menjadi sindiran penuh. Didu sepertinya mengalami kekecewaan yang dalam. Mungkin dia berharap selepas pertemuan itu akan ada kabar gembira. Mungkin dia membayangkan akan ada langkah drastis, pengumuman besar, atau manuver politik yang sesuai dengan ekspektasinya. Tapi setelah menghilang selama 10 hari, ternyata tidak ada apa-apa yang memenuhi bayangannya tersebut. Mungkin karena itulah dia kecewa, dan kekecewaan itu diterjemahkan dalam bentuk paradoks. Pernyataan Said Didu itu mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Salah satunya datang dari konsultan politik Hasan Nasbi. Meski tidak menyebut nama Said Didu secara langsung, pernyataannya jelas sedang menunjuk Didu karena ia menyinggung penampilan penuh semangat di acara Rossi. Jadi setelah begitu bersemangat tampil di acara Rossi, beliau sepertinya kembali ke setelan awal, katanya. Setelan awal, istilah itu biasa tapi terkesan tajam. Seolah-olah Said Didu sempat keluar dari peran lamanya, lalu kembali lagi ke mode default pengkritik pemerintah. Hasan juga mengingatkan agar analisis tidak dicampur adukkan dengan harapan, karena ketika harapan terlalu besar dan tidak menjadi kenyataan, rasa pedihnya akan luar biasa. Apa yang terjadi pada Said Didu itu terlihat persis seperti apa yang digambarkan oleh Hasan. Harapan yang terlalu tinggi lalu terbentur realitas politik yang tidak bergerak sesuai imajinasi. Di acara Rossi, Said Didu tidak sedang berbicara sebagai oposisi. Ia berbicara sebagai orang yang merasa mendapat akses khusus. Ia berbicara tentang niat, tentang keberanian, tentang reformasi yang sedang dirancang. Ia membawa tekad di balik pintu tertutup dan mempercayainya. Tapi begitu keputusan yang muncul tidak sesuai ekspektasi, Said Didu kembali menyerang Prabowo. Misalnya soal adili Jokowi versus hidup Jokowi.
Didu mungkin berharap Prabowo mengambil jarak tegas dari presiden sebelumnya. Bahkan mungkin dia berharap ada langkah hukum atau minimal sikap politik yang keras. Tapi faktanya Prabowo justru terlihat akrab, menghargai, bahkan membanggakan pendahulunya itu. Harapan Didu jelas bertepuk sebelah tangan. Maka muncullah kembali sindiran tersebut sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Dia juga menulis soal copot Kapolri versus Bintang Mahaputra. Didu mungkin berharap ada perombakan sebagai simbol reformasi. Tapi kenyataannya yang muncul justru penghargaan. Dari sudut pandang Didu itu paradoks. Karena Didu mungkin berharap Kapolri Listio Sigit yang dianggap sebagai orangnya Jokowi tak layak lagi menjabat Kapolri. Tapi sayangnya Prabowo berpikir berbeda. Dalam pandangannya, Listio memiliki kapasitas untuk terus menduduki jabatannya. Dan itulah yang membuat Didu kecewa. Persoalan lain yang disinggung adalah makan bergizi gratis atau MBG. Didu menyebut program itu banyak diprotes masyarakat, tapi kepala MBG justru mendapat bintang jasa utama. Dalam persepsi Didu, mungkin MBG bermasalah dan layak dikritik. Tapi Prabowo memberikan penilaian yang berbeda. Bisa jadi pemerintah melihatnya sebagai program strategis jangka panjang yang masih dalam tahap perbaikan. Masalahnya, dalam survei terbaru, mayoritas masyarakat justru puas dengan program MBG itu. Maka pemerintah melihat dengan objektif meskipun memang masih banyak masalah. Disinilah letak benturan antara ekspektasi pribadi dengan kalkulasi pemerintahan. Yang paling sensitif tentu saja soal oligarki. Dalam pertemuan 4 jam itu, isu ini juga dibahas. Said Didu bahkan sempat memuji keberanian Prabowo. Namun, kemudian ia kembali mengkritik ketika melihat para taipan dan elit ekonomi tetap diajak duduk bersama. Janji akan melawan oligarki. Oligarki diajak bercengkrama. Kalimat itu menunjukkan bahwa Didu melihat adanya inkonsistensi. Tapi di sisi lain, politik memang sulit dipisahkan dari jejaring kekuatan ekonomi. Menghadapi oligarki bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal strategi. Hasan Nasbi menambahkan kritik yang lebih tajam pada Said Didu. Dia menulis, ada yang mengaku mendukung presiden sambil terus berusaha memisahkan presiden dengan sekutu terkuatnya. Tidak perlu jadi political scientist buat mengerti ini adalah perkibulan level pemula. Dalam politik, sekutu adalah oksigen. Tanpa mereka, kekuasaan runtuh. Mendukung presiden tapi menuntut ia memutus seluruh jejaring pendukungnya sama saja dengan menyuruh orang berenang di laut dalam tanpa pelampung. Secara moral mungkin terdengar gagah, secara politik itu bunuh diri. Hasan juga mengatakan, orang normal beroposisi dengan pemerintahan yang sedang berlangsung. Orang yang di tahun 2026 beroposisi terhadap pemerintahan di masa lalu tidak bisa disebut normal. Kalimat ini menohok. Jika hari ini yang memegang kekuasaan adalah Prabowo, maka kritik seharusnya diarahkan pada kebijakannya hari ini, bukan terus-menerus berfokus pada masa lalu. Jika energi politik habis untuk mengadili figur sebelumnya tanpa mengawasi keputusan sekarang, arah oposisi menjadi kabur. Pada akhirnya yang dipertanyakan bukan isi kritik Said Didu. Kritik itu sah dalam demokrasi. Yang dipertanyakan adalah konsistensinya. Dari percaya 1000% menjadi auah gelap. Hanya dalam hitungan hari. Prabowo mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang. Terutama gengnya Said Didu. Mungkin karena itulah Said Didu memilih kembali ke posisi kritis. Tapi sikap kritis seperti itu mestinya dijaga konsistensinya. Sayangnya
Didu sudah terlihat pelimpan setelah berkunjung ke Kertanegara. Dari sinilah netizen menduga-duga, jangan-jangan karena tidak menguntungkannya, maka sikapnya kembali ke setelan awal, nyinyir dan antipati pada pemerintah.